Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Faqih Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Mawahibil Laduniyah 'ala syama'ilil Muhammadiyah. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Qala babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Bajuri rahimahullahu taala babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan hadis-hadis yang datang kepada kita tentang khalqun. Nah, ini penting. Khalqun kha-nya fathah, kemudian lamnya kasroh. Khalqun artinya adalah makhluk, ciptaan, orang, umat manusia. Pokoknya kalau khalqun itu adalah ciptaan Allah, atau bisa kita sebut juga jadi makhluk. Kalau khalqun itu bentuk masdarnya, ikhwah, dari khalaqa, bentuk masdar. Adapun makhluk itu isim maf'ul, isim fa'ilnya khaliqa. Isim fa'ilnya khaliq. Seperti itu. Dan khalaqa ini banyak ya. Tasrifannya banyak. Khalaqa yakhluqu fahuwa khaliq. Masdarnya khalqun. Wa dzaka makhluqun. Khalqun artinya ciptaan, makhluk, seperti itu. Ada juga khuluq. Kho-nya domah, lamnya domah, dibacanya khulukun. Artinya karakter, watak, sifat. Begitu. Nah, adapun bab yang pertama yang disampaikan oleh Imam Tirmizi itu babu ma jaa fi khalqi. Tentang ciptaan, tentang bentuk fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal bab ini kita akan membahas tentang bentuk fisiknya Rasulullah SAW. Ingat, di majelis sebelumnya sudah Al-Fakir sampaikan, kita membayangkan Rasulullah itu boleh sesuai dengan apa yang kita pelajari dengan hadis-hadis yang sahih nantinya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia. Meskipun kita tidak bisa tergambar secara pasti sebelum kita melihat Rasulullah SAW. Ya Allah, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa melihat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Adapun memikirkan Allah, Jibril, Mikail dan para malaikat yang lainnya alaihi wassalatu wassalam, itu tidak bisa meskipun ada riwayat yang sahih. Misal malaikat punya sayap, itu nggak bisa kita bayangin ya, sayapnya seperti apa, nggak bisa. Karena yang pikiran kita sayapnya sayap apa? Sayap burung kan? Nah, memang otak kita tidak didesain untuk memikirkan sesuatu yang gaib. Nggak nyampe, kecuali kalau nanti kita sudah melihat secara langsung. Apalagi yang maha gaib. Maka Allah Azza wa Jalla bukan dipikirkan, tapi dizikir. Itu dizikir. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir, mau berdiri, duduk, sambil senderan, tiduran, berzikir pada Allah. Bukan memikirkan Allah, tapi berzikir. Adapun yang dipikirkan, wa yatafakkaruna fi khalqillah. Orang beriman itu memikirkan ciptaan Allah. Bukan mikirin doi, tapi mikirin ciptaan Allah. Mikirin langit, bumi, gunung, laut, Masya Allah. Gitu ya. Al-Fakir melihat video tentang sel darah putih. Itu Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau sempat itu Al-Fakir download, nanti Al-Fakir share ya. Bahwasanya sekecil itu tugasnya begitu besar. Sel darah putih itu. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala kadza fi aktsarin nusakhi wa fi nusakhin wa 'alaiha syara wa 'alaiha syaraha jam'un minhum al-jalalu al-suyutiyu babu sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah di banyak nusakh, kata Imam Al-Bajuri. Ada di beberapa nusakh juga
Salah satunya adalah syarahnya Imam As-Suyuti. Nah, syarahnya Imam Suyuti berarti Imam Suyuti punya syarah ini ya, punya syarah Syama'il juga. Namanya Babus Sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di syarah yang lain itu bukan babu maja'a fi khalqi Rasulullah SAW, tapi disebutnya babu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ula aula, dan adapun yang pertama itu lebih utama, yakni pakai bab maja'a itu lebih bagus dibanding pakai babu sifatin Nabi, kata Imam Al-Bajuri. Min haitsu ziyadatul lafzi maja'a, karena ada tambahan lafaz maja'a. Li'anna wad'al babi laisa li sifat, karena babnya ini bukan diletakkan untuk sifat gitu ya, tapi untuk hadis-hadisnya. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang gitu. Nah, jadi babnya ini hadis-hadisnya yang dimunculkan. Kalau bab tentang sifatnya, berarti langsung habis bab langsung sebut sifat Nabi adalah gini 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 gini. Seperti itu. Tapi maaf, muskilah. Enggak jadi masalah ya. Bal lima jaa fiha minal hadits allati ta'lamu biha. Yakni bab di sini adalah menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang, di mana kita bisa mengetahui sebab hadis-hadis tersebut. Fal makna, adapun maknanya babul ahadisi allati ja'at fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang, yang warid, yang diriwayatkan. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang bentuk fisik, postur gitu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan tentang ya ini dia, zohirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal babu, adapun bab itu lugatan apa nek secara bahasa, ma yatawassalu minhu ilal maksud. Bab itu adalah sesuatu yang menghubungkan, yang menyampaikan kita terhadap apa yang dituju, maksud, apa yang dimaksudkan oleh kita. Wa minhu qaulu ba'dihim, dan salah satunya itu seperti ucapan sebagian ulama atau sebagian penyair, wa anta babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang Nabi. Bahwasanya disebutkan engkau itu adalah babullah. Nah, idhofah ini maksudnya adalah Nabi itu khususnya atahu min ghairika la yadkhulu. Nanti di pintu surga tidak akan terbuka kecuali Nabi yang pertama kali membuka. Nah, Nabi tidak mau masuk surga kecuali umatnya sudah berkumpul. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadkhulul jannah. Dan semoga kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhulnal jannah. Masuk dalam surga Rasulullah tidak mau kecuali para umatnya semuanya sudah berkumpul. Dan yang bisa membuka pintu surga pertama kali ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salah satu keutamaan, maka bersyukur ya Allah, bersyukur sekali ya. Kita hidup di zaman setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur sekali. Makanya disebutkan oleh para ulama, nikmat terbesar di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastilahan, adapun bab secara istilah, al-alfadzu al-makhsusah, lafaz yang khusus, bi'atibari dilalatiha 'alal ma'anil makhsusah, di mana penggunaannya itu untuk makna tertentu. Jadi bab itu memang secara bahasa kan pintu. Tapi bab itu kalau sudah masuk ke dalam kitab seperti ini, maka itu adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu. Li'annaha tuwassilu ilal maksud. Karena bab ini itu adalah penghubung yang menghubungkan kita terhadap maksud yang dituju. Kalau secara pemisalannya gini, kita mau masuk rumah, ya kan lewat bab dulu. Nah, supaya kita bisa masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah, maka melalui bab ini. Jadi bab ini adalah penghubung. Bab ini penghubung. Nah, kita mau masuk ke pembahasan tentang misalkan postur Nabi, sifat fisik Nabi.
maka kita masuk dulu ke babnya. Nah, itu maksudnya. Wa qaulu ba'dihim, dan ucapan sebagian para ulama, innahu huna bimana al-wajh. Idh kullu babin wajhun min wujuhil kalam. Juga disebutkan bahwasanya bab itu wajah. Wajah itu bukan muka, ikhwah. Memang wajah ini wajhun muka. Tapi wajah ini maknanya banyak. Satu, wajah itu bisa wajah atau muka. Dua, wajah itu bisa di depan. Wajah itu bisa di depan. Depan. Di permukaan. Di depan. Yang ketiga, wajhun ini bisa aspek, pandangan, sudut pandang, segi pandang gitu ya. Seperti biang tibar. Ada min wajhi. Bukan artinya ini dari muka saya, bukan, tapi ini dari pandangan saya. Bisa itu. Seperti kita ucapkan hadza min ra'yi. Itu termasuk dari pikiran saya begitu ya. Yang keempat, wajhun itu bisa juga maksud, pengertian, alasan, sebab. Wajhun juga bisa artinya sisi, arah. Wajhun juga bisa artinya jalan, cara, gaya. Wajhun juga bisa bermakna respect gitu ya, rasa hormat. Nah, itu wajhun. Wajhun sendiri maknanya banyak sekali ya. Bab itu bisa disebut wajhun, yakni bisa maknanya ke aspek, bisa juga ke maksud begitu. Raqikun ba'idun minal maqam. Raqikun itu dhaifun. Dhaifun, ba'idun lemah, jauh, minal maqam. Makom, kalau di bahasa Indonesia, makom itu makam ya. Makom itu ya kedudukan, martabat, peringkat. Makom juga bisa bermakna tempat berdiri, tempat duduk, lokasi, tempat tinggal. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, makom itu jadi makam. Makom. Tapi kalau dalam bahasa Arab, makam ya kubur atau makbaroh. Gitu ya. Makom. Waqad istu'milat hadhil lafdhah zamanat tabi'in. Kalimat bab ini sudah digunakan di zaman tabi'in. Kama qalahu Ibnu Mahmud syarihu Abi Daud. Sebagaimana diucapkan atau dituturkan oleh Ibnu Mahmud, pensyarah kitab Sunan Abi Daud. Wa hiya mudhafah. Bab itu mudhaf. Bab itu mudhaf. Kalau bab itu mudhaf, maka setelahnya itu adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu termasuk kedudukan majrur. Begitu ya. Misalkan tadi babu sifah an-nabi. Nah, dibacanya apa sifatnya? Ya dibacanya sifati. Kenapa sifati? Karena dia mudhaf ilaih, babu sifati. Tapi kadang ada ulama yang memaknainya babun. Karena dia jadi khobar yang mubtadanya dihilangkan. Seperti faslun. Faslun kan asalnya hadza faslun. Mubtadanya dibuang. Seperti itu. Maja'a lima ja'a fi khalqi Rasulullah SAW. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis, bab yang berkaitan gitu ya, yang berkaitan tentang hadis-hadis ciptaan atau bentuk postur Rasulullah SAW. Ai ma warada fi minal hadis, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan. Wa huwa min qismil marfu wa illam yakun qaulan lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaidahnya nih. Nanti di Nukhbatul Fikr atau di Nuzhatun Nazar atau di kitab-kitab lainnya di dalam kitab Mustalah Hadis ya, itu ada pembahasannya. Hadis-hadis yang kita bahas sekarang itu termasuk bagian hadis marfu, meskipun bukan ucapan Nabi SAW secara langsung. Karena nanti sebutkan Ibnu Hajar berkata di dalam Nukhbatul Fikr, beliau berkata, "Tsummal isnad imma in yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan au hukman." Itu hadis marfu. Jadi hadis marfu itu adalah kalau standarnya itu nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara tasrih, secara jelas maupun secara hukum saja. Al-Faqih beri contoh sedikit. Secara tasrih jelas, misalkan sahabat ini tasrih secara qaul. Misal sahabat berkata, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW berkata begini. Nah, itu tasrih secara qaul. Ada tasrih secara fi'il.
Contohnya apa? Sahabat Nabi mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini. Begitu. Itu tasrih secara fi'al. Ada tasrih secara takriron. Kami memakan ini, dan Nabi di hadapan kami. Nah, begitu. Itu takrir. Itu masih hadis marfu. Wa ma udifalin nabil marfu'u. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Di dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah disebutkan demikian. Disebutkan bahwasanya wa ma udifalin nabil marfu'u. Nah, hadis yang disandarkan kepada Nabi itu disebutnya hadis marfu'. Baik secara qaul, fi'al maupun takrir. Li'annahum arrafu. Karena mereka itu semuanya memarfu'kan hadis-hadisnya. Nah, sekarang ini dia ikhwah. Taklikan yang begitu sangat berharga bagi kita nih. Tolong dicatat nih bagian ini. Oh, ada pun yang hukum hadis marfu secara hukum, contohnya apa? Contohnya begini. Sahabat itu tidak ngomong Nabi berkata demikian. Sahabat tidak berkata aku melihat Nabi demikian. Sahabat tidak mengatakan Nabi bersamaku. Tidak demikian. Tapi sahabat bilang gini, sahabat Nabi bilang gini. Di zaman kami melakukan begini. Nah, itu hadis marfu secara hukum. Ketika sahabat mengatakan di zaman kami, fi zamanina, itu maksudnya di zaman, ya karena zaman sahabat berarti zaman Rasulullah. Nah, itu disebutnya hadis marfu secara hukum. Meskipun tidak ada nabinya di sana. Dalam artian tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya kami melakukan ini di zaman kami. Nah, di zaman kami gitu. Itu salah satu qarinah, indikasi bahwasanya itu hadis marfu secara hukum. Ilmu hadis riwayatan. Ini sebenarnya sudah kita singgung sedikit, ilmu hadis riwayatan. Ilmu hadis riwayat. Kita bahas dulu tentang ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat bi'annahu, ilmu hadis riwayat itu ilmun yashtamilu ala naqlin ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang istamala yashtamilu. Yashtamilu itu maknanya bisa juga yahtawi. Mengandung. Tadammana ya tadammanu, sama. Ilmu yang memuat, yang berisi, yang mengandung. Tentang apa? Tentang mengandungnya ini nukilan itu maksudnya riwayat ya. Mengandung riwayat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu riwayat itu kita belajar hadis, periwayatan, dengerin sanadnya, begitu. Bukan kita memahami konteksnya. Misalkan innamal a'malu binniyat, terus dijelasin nih innamal a'malu binniyat maknanya begini. Itu diroyah. Adapun riwayah itu kita belajar sanadnya. Kita belajar periwayatannya. Qila au ila sahabi, dikatakan bahwasanya kita juga belajar riwayat itu yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi. Au ila man dunahu, atau orang yang di bawah sahabat tabi'in. Khairu ummati qarni, kata Nabi. Tsumma alladziina yalwanahum tsumma alladziina yalwanahum. Sebaik-baik umatku itu di zamanku, kata Nabi. Nah, sebaik-baik umatku di zamanku berarti para sahabat. Tsumma alladziina yalwanahum, setelah itu tabi'in. Tsumma alladziina yalwanahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi ada 3 macam jenis hadis secara ujung sanadnya. Kalau disandarkan kepada Nabi, itu hadis marfu. Kalau disandarkan kepada Nabi, namanya hadis marfu. Kita tidak membicarakan hadisnya terpotong atau tidak ya. Pokoknya kalau dinisbatkan kepada Nabi, itu hadis marfu. Kalau dinisbatkan kepada sahabat, itu hadis mauquf. Kalau dinisbatkan kepada tabi'in, itu hadis maqtu'.
Di dalam kitab Manzum al-Baiquni disebutkan wa ma udifalin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Pada Nabi, disandar pada Nabi itu hadis marfu, disandarkan kepada tabi'in itu hadis maqtu. Adapun di bait setelah-setelahnya tentang disandarkan kepada sahabat, wa ma adaftuhu ilal ashabi min atau wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Adapun kalau kita menyandarkan riwayat itu kepada sahabat, sahabat ngomong begini, Umar ngomong begini, radhiyallahu anhum, Abu Bakar mengatakan begini, radhiyallahu an, itu namanya hadis mauquf. Ingat susunan urutannya marfu Nabi, mauquf sahabat, maqtu tabi'in. Seperti itu. Sisanya nanti disebut asar. Tapi enggak ada bedanya juga ya. Sudah kita bahas tuh tentang asar dan khobar dan hadis. Qaulan, baik itu ucapan Nabi, au fi'lan atau perbuatan Nabi, au takriron atau ketetapan Nabi, au sifatan atau sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita banyak di sini itu sifatnya ya. Walaupun nanti banyak juga qaul, fi'l ada, tapi lebih banyak ke sifat. Wa maudu'uhu, maudu' objek pembahasannya yang kita bahas itu apa? Ilmu riwayat itu objeknya apa sih yang kita bahas? Zatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya mabadi asyroh ya. Min haitsu innahu nabiyyun, di mana kita lihat bahwasanya beliau itu seorang nabi. La min haitsu innahu insanun masalan. Bukan kita lihat beliau itu sebagai manusia biasa. Tapi yang kita bahas di sini adalah nabi adalah seorang nabi, seperti itu. Wa wadi'uhu, adapun wawadi' yang pertama kali gitu ya. Wawadi' itu bisa kita sebut pelopor, perintis kali ya. Ashabuhu sallallahu alaihi wasallam adalah ashabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintisnya yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina tasaddau bilidabti aqwalihi wa af'ali wa taqrirati wa sifatihi. Para sahabat itulah yang nanti memastikan gitu ya, yang mengambil, yang mencatat tapi dalam pikiran, yang menghafal ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, ketetapan Nabi dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintisnya. Ya memang kita tahu sifat Nabi ya dari sahabat ya, pastinya. Karena beliau yang melihat Nabi. Beliau radhiyallahu anhu. Wa ghayatuhu, goyah. Goyah itu capaiannya atau bisa disebut samrohnya. Al-fauzu bis-sa'adatid darain. Apa sih? Apa sih manfaatnya belajar hadis riwayat? Ilmu hadis secara riwayat? Al-fauz, kebahagiaan, bis-sa'adati, kesenangan gitu ya. Bis-sa'adati ad-darain, dengan kebahagiaan di dua dar, di dua rumah. Darun rumah, daroin dua rumah. Bukan rumah kita dua. Rumah di sini adalah maksudnya bisa ada di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Dengan kita mempelajari ilmu hadis, tujuannya semoga kita selamat dari dua-duanya, bahagia dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya wa masailu, masalah-masalah ilmu hadis itu apa aja sih? Gitu ya. Qadayahu lati tadhkuru fihi dhamnan ka qaulika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fa innahu mutadamminun li qadiyati qailhi innamal a'malu binniyat min aqwali sallallahu alaihi wasallam. Intinya ilmu riwayat itu kita tahu bahwasanya penisbatan
ucapan innamal a'malu binniyat itu adalah termasuk dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya kok ya, ilmu riwayat itu ya kita mempelajari hadis tentang sanadnya. Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Dari dari ulama ke ulama sampai nanti ke tabi'in, ke sahabat, lalu sahabat yang mengabarkan kepada kita. Itu ilmu riwayat. Wasmuhu ini termasuk hamzah wasol ya. Ismun itu hamzah wasol, maka dibacanya wasmuhu. Namanya, nama ilmu ini namanya ilmul hadithi riwayat, dan ilmu hadis secara riwayat. Wa nisbatuhu, adapun nisbahnya, nisbah itu hubungannya ya, hubungan ilmu riwayat hadis ini kemana aja sih? Nisbatnya annahu minal ulumi syar'iyyah, ini termasuk ilmu syariat. Wahya al-fiqh wa tafsir wal hadis. Nanti yang bisa didapatkan itu seperti ilmu fikih, tafsir, dan ilmu hadis. Wa fadluhu, keutamaannya apa sih ilmu riwayat? Annalahu syarafan 'aziman min haitsu inna bihi ya'rifu kaifiyatal iqtida kaifiyatal iqtida'i bihi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya itu sangatlah besar ikhwah, di mana kita tahu nanti bahwasanya kaifiyah iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Iqtida yaqtadi itu artinya meniru ya, meneladani. Seperti itu. Itu salah satu keutamaannya. Kita mengikuti juga jalur ulama, meriwayatkan begini, mengikuti ulama. Itu. Jadi ilmu itu harus dinukil dari ahlinya. Bukan sembarang baca buku tiba-tiba jadi hebat. Meskipun ya itu bukan jadi masalah, dalam artian kalau sebagai penambah ilmu saja, wawasan, pakai buku aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita untuk mengajarkan kepada orang-orang, maka sebagaimana kebiasaan para ulama, kita wajib harus punya guru. Kamu tahu itu dari mana? Tahu sendiri. Nah, nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti tahu sendirinya itu. Ini kamu tahu dari mana? Dari buku. Pemahamannya dari mana? Kamu memahami bukunya? Ya, saya beli buku yang bahasa Indonesia. Kan begitu. Jadi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Wastimdaduhu, istimdadnya yang menjadi objek pembahasannya, sumbernya, sumber yang kita bahas min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, perbuatan Nabi, wa takririhi, takrirnya, wahammihi, keinginan Nabi atau himmah, wahammihi, wa awsafi, sifat-sifat al-khalqiyah, sifat-sifat zohirnya ya, sifat-sifat ya manusia beliau, sifat manusia beliau dalam artian kakaunihi laisa bitawil bain, seperti beliau itu tidak sangat tinggi gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu kalau disandarkan dengan orang yang tinggi itu nggak kelihatan pendek. Kalau disandarkan sama orang pendek tidak kelihatan tinggi banget. Jadi di tengah-tengah, wasat. Khairul umuri ausa Tuhan. Wala bil qasir, beliau itu tidak tinggi banget dan juga tidak pendek. Wa akhlaqu al mardiyah, dan juga membahas tentang tadi sifat fisik, sekarang sifat batin, yakni akhlak. Al mardiyah kakaunihi ahsanan nasi khuluqan. Nabi itu sebaik-baiknya akhlak manusia itu ya beliau. Fahadhihi hiyal mabadil asyrah al masyhurah, dan itu adalah 10 mabadi asyrah ilmu hadis secara riwayah. Itu tadi ilmu hadis secara riwayah. Sekarang kita masuk ilmu hadis secara diroyah. Ilmu hadis secara diroyah. Wa amma ilmul hadithi dirayatan wa huwal muradu indal itlaqi fahuwa ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabulu war raddu wa ma yasba'u dzalik. Kalau tadi masalah periwayatan, itu ya, tentang kepahaman kita tentang
periwayatan, penulisan dan pembukuan gitu ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu riwayat. Karena nanti juga ada di sana membahas tentang Sahih Bukhari misal. Adapun ilmu hadis secara diroya, kalau secara itlak dimutlakan adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mengetahui keadaan rawi dan marwi. Marwi itu yang diriwayatkan, matannya. Jadi ada 3 elemen, 3 aspek. Hafalkan ikhwah. Di dalam hadis itu ada 3 aspek. 1, sanad. Ada sanad. Runtutan. Yang kedua rawi. Rawi itu orang-orangnya, rijalnya. Si A, si B, si C. Si A mendengar dari si B mendengar dari si C. Si C mendengar bahwa gurunya berkata gini. Nah, itu sanad atau isnad. Ada rawi. Rawi itu si A, si B, si C. Nah, itu rawinya. Kemudian ucapan guru, kalau di sini ucapan Nabi, berarti ucapan Nabi itu disebutnya matan hadis. Ada rawi, ada isnad, ada matan hadis. Min haitsul qabulu waraddu wa ma yatsba'u dzalik. Di mana kalau ilmu diroya ini ngecek hadisnya itu tertolak atau diterima. Hadisnya dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena perawinya ini hafalannya rusak. Hafalannya jelek. Hadis ini hasan. Kenapa hadisnya hasan? Karena ada salah satu perawinya yang hafalannya kurang kuat. Dia hafalannya bagus tapi kurang kuat. Ini kenapa hadisnya maudhu? Karena ada perawi yang berdusta, bahkan disebut dajjal. Nah, gitu. Dajjal tuh udah parah ya, udah. Karena kalau kita lihat jarh wa ta'dil itu yang mengatakan beliau ini dajjal. Beliau ini adalah pemalsu hadis. Beliau ini pendustanya pendusta. Udah parah betul. Seperti itu. Dan itu bukan membongkar aib. Itu memang sudah bagiannya jarh wa ta'dil. Wa maudu'uhu, objeknya, pokok pembahasannya adalah ar-rawi, para periwayat hadisnya, wal marwi, yang diriwayatkan, minal haitsiyah al-madhkurah, dari kriteria yang sudah kita bahas. Wa ghayatuhu, goyahnya apa? Ma'rifatu ma yaqbalu wa ma yaraddu min dzalik. Mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Wa masailuhu, masalah-masalahnya ma yadhkuru fi kutubi minal maqasid qaulika kullu hadisin sahihin yuqbalu. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam kitab-kitab maqasid, seperti ucapanmu, kullu hadisin sahihin yuqbal. Setiap hadis sahih itu diterima, dikabulkan. Itu salah satu permasalahannya. Wa wadi'uhu, perintisnya siapa? Adapun kalau tadi ilmu riwayah, perintisnya itu para sahabat. Tapi kalau ilmu diroyah, gitu ya, siapa perintisnya? Itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri fi khilafah Umar bin Abdul Aziz bi amrihi. Disebutkan Ibnu Syihab itu adalah orang yang pertama kali menulis ilmu hadis secara riwayah, bukan diroyah. Tuh lihat catatan kakinya. Dan itu tidak sahih. Kama bayyantuhu fil maqaddimah allati katabtu awal Musnad Umar bin Abdul Aziz lil Baghdadi. Amma fi ilmu hadis dirayah fala yasihu abadan. Wa min awwali man sannafa fihi al-Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ilmu hadis secara diroyah yang pertama kali ditulis itu namanya adalah Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Tulis di catatannya. Jadi apa yang diucapkan oleh Imam Al-Bajuri tidak semuanya tepat ya. Itu kan sesuai keilmuan beliau. Dan yang bisa mengkoreksi beliau ya orang yang ya minimal di bawah beliau sedikit lah. Gitu. Nah kalau kita mah ngoreksi, kitanya nggak punya apa-apa, ilmu kita nggak ada. Nah yang ngoreksi ini Syekh Muhammad Awwamah. Wa qad amara atsba'ahu ba'da fana'il ulama al-arifin bil hadis bi jam'ihi. Karena banyak ulama hadis yang meninggal, ya wes, kata Umar bin Abdul Aziz, kumpulkan riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis.
Karena zaman dulu hadis Nabi nggak ditulis ya, dihafal. Sama seperti Al-Quran di zamannya Nabi SAW, itu ditulis pun nukilan-nukilannya aja, tidak dibukukan. Nabi wafat, diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian atas usulan Umar bin Khattab, karena terlalu banyak para penghafal Al-Quran yang ikut perang dan wafat, maka Umar bin Khattab menyarankan bahwa disarankan untuk bagusnya Al-Quran itu dibukukan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq awalnya menolak karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Tapi setelah dijelaskan oleh Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima. Tapi yang biasa nulis itu bukan Abu Bakar. Yang biasa nulis, ada yang tahu siapa penulis Al-Quran? Ikhwah. Siapa yang tahu? Coba. Sambil Fakir minum dulu. Siapa yang tahu penulis Al-Quran? Katibnya. Sekretarisnya. Yang paling masyhur ya, siapa? Penulis Al-Quran di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, bahkan nanti di zaman Utsman. Namanya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu adalah yang menulis Al-Quran. Nanti beliau yang memindahkan kepada buku. Awalnya kan tulisan ayat-ayat Al-Quran itu ada di pelepah kurma gitu. Jadi ketika wahyu turun, Zaid bin Thabit dipanggil oleh Nabi, disuruh nulis oleh Nabi, tulis gini, udah selesai. Kalau udah selesai kata Nabi, coba baca. Dibaca, kalau ada yang salah dikoreksi, kalau udah benar ya udah. Kemudian udah benar nih. Kemudian kata Zaid bin Thabit, maka aku diperintahkan untuk di-share gitu ya ke umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaulahu, kalau bukan sebab beliau, ini Umar bin Abdul Aziz dan juga oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, la dha'al hadis, maka hadis bisa hilang, bisa dibuang. Gitu. Itu kan termasuk bid'ah ya, membukukan hadis itu termasuk bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Wasmuhu, adapun namanya adalah ilmu hadis diroyah, ilmu hadis diroyah. Wabaqiyatul mubadil asyrah ta'lamu mimma taqaddam. Adapun sisanya itu sama seperti sebelumnya ya. Di annahu qad syarikun fi an-naw' ats-tsani al-awwal. Karena asyaraka di annahu qad syaraka fiha an-naw' ats-tsani al-awwal. Bagian yang kedua ini itu juga ikut join ke pembahasan yang pertama. Ilmu diroyah sama ilmu riwayah mirip-mirip. Wal khalqu, kita masuk ke pembahasan. Wal khalqu bi fathi fasukun. Adapun khalq jangan difatahkan kha-nya kemudian disukunkan lamnya. Yusta'malu fil ijad wa fil makhluk. Pokoknya digunakan untuk ijad, sesuatu yang ada, sesuatu yang diciptakan. Gitu ya. Ijad itu ya khalq, penciptaan, pembuatan. Bisa juga maknanya makhluk, wa fil makhluk. Digunakan untuk penciptaan dalam artian berarti pekerjaannya, bisa bermakna makhluk, sesuatu yang diciptakannya. Wal muradu minhu huna suratul insan adz-dzahirah. Adapun yang dimaksud di sini sekarang adalah suratul insan adz-dzahirah, suratul insani adz-dzahiratu. Secara zahir. Jadi ya bentuknya lah gitu ya, bentuk fisik. Wal khuluq, adapun khuluq ini udah kita bahas di awal ya. Wal khuluq bidomatain, dengan didomahkan keduanya, kha-nya dan lamnya, suratuhu al-batinah, adalah gambaran batinah, gambaran batinnya. Akhlak bahasa kita mah. Walidzalika qala ar-Raghib, dengan demikian berkata ar-Raghib, al khuluq bidomatain yuqalu fil quwa al-mudraka bil basir kal ilm wal hilm. Jadi khuluq itu seperti sifat
ilmu dan hilm. Itu al-basirah. Basirah itu mata hati gitu ya. Wal khalqu bi fathifat sukun yuqalu fil hayat waswar al-mudrakah bil basar. Basirah itu diketahui dengan ilmu dengan mata hati. Adapun khalq itu diketahui dengan mata kita, mata kepala kita. Jadi kita bisa mengetahui sifat fisik itu dengan mata kepala kita, ngelihat langsung. Tapi kalau misalkan khuluq akhlak itu dengan basirah, dengan mata hati kita. Bil basar kal bayadi wa tuli, seperti warna kulitnya putih, kemudian badan posturnya tinggi. Beliau itu berbidang ya. Rasulullah SAW itu berbidang, badannya besar gitu ikhwah. Bahkan tangannya juga besar. Rasulullah SAW tangannya besar. Lapaknya. Wa inna qaddama al-musannifu al-kalama 'ala al-awsafi al-dhahirah allati hiya al-khalq bi fathi fasukun 'ala al-kalami 'ala al-awsafil batinah allati hiya al-khuluq bi namatin ma'annaha asyraf. Li'anna sifati al-dhahirata awwalu ma yudraku min sifatil kamal. Adapun musannif di sini yakni Imam At-Tirmizi mendahulukan pembahasan tentang sifat-sifat zahir yakni khalq dibanding dengan membicarakan sifat-sifat batinah yakni khuluq. Sedangkan kita tahu termasuk yang paling mulia itu adalah sifat-sifat zahirah. Sifat-sifat zahirah itu adalah sifat-sifat yang pertama kali bisa diraih, bisa diketahui gitu ya, kesempurnaannya. Sempurnaan secara idhofi. Wali anna akad dalili al batin. Nah ini dia. Ini salah satu kaidah. Dan zohiroh itu juga itu sebagai petunjuk atas batin. Maka disebutkan termasuk Syekh Nawawi dalam Kasyifah itu menyebutkan az-zahiratu yadullu 'alal batinah. Zohir itu menunjukkan atas batinah. Kalau zohirnya bagus, insya Allah batinnya juga bagus. Begitu. Fa inna zahira unwanul batin. Kalau di sini Imam Al-Bajuri mengatakan nih, bahasanya beda lagi. Karena sesungguhnya zohir itu yang kita lihat itu unwan. Unwan apa ya, ikhwah? Unwan itu banyak ya. Tapi maksud di sini alamat aja. Unwan itu kan bisa judul. Ma unwanhu, apa judulnya? Gambar juga bisa, simbol juga bisa, lambang juga bisa. Tapi unwan di sini kita maksudnya adalah alamat. Fa inna dhahira unwanul batin. Sesuatu yang tampak itu adalah alamat dari yang batin. Wa ri'ayatan litaraqi bintiqalihi min ghairil asyraf. Riayah juga. Riayah itu artinya menjaga. Jadi mendahulukan pembahasan tentang sifat zahir itu untuk penjagaan. Adapun taroki artinya meningkat. Gitu. Untuk menjaga terhadap peningkatan dari intikal. Intakola artinya pindah, gitu ya, perpindahan min ghairil asraf, dari sesuatu yang tidak mulia. Jadi pokoknya kalau sifat batin itu jelas tidak bisa kita ubah-ubah. Nabi pemarah, ngamuk-ngamukan, nggak bisa, begitu, karena kita sudah mati semuanya. Tapi kalau sifat zohir itu kan kita nggak tahu. Nabi rambutnya begini-begini, maka didahulukan supaya apa? Supaya menjaga kita membayangkan Nabi itu yang tidak sesuai, begitu. Wa innama kanatis sifatul batinah asyrafu minal zahir. Dan memang bisa disebut sifat batinah itu lebih mulia dibanding yang zahir. Li'anna manatal kamali innama huwal batin.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manat itu artinya adalah bergantung, kita tempat bergantung. Sesungguhnya sifat-sifat batin itu lebih mulia dibanding yang zahir. Karena tempat kesempurnaan itu adanya di batin. Oke, surahnya kurang, tapi akhlaknya baik ya bukan main. Itu Masya Allah. Seperti itu. Meskipun demikian tadi sudah dibahas ya, kenapa musonif juga mendahulukan sifat zahirnya dulu. Walidha sammal kitaba bisyamayil bil ya farqan bainahu wa bainasy syama'il bil hams. Maka diberi nama Syamayil bil ya. Kalau kata Imam Al-Bajuri, ini kitab tuh namanya Syamayil bil ya. Beda dengan Syama'il bil hams. Tapi yang kita tahu Syama'il kan bil hams ya, bil hamzah. Fal ula jam'u shimal bimakna taba' was sijiyah kama fi kutubillah. Wathaniya jam'u shimal didul yamin. Beliau mengatakan Syamayil bil ya itu udah benar kalau Syamayil. Karena Syamayil itu maknanya adalah tabiat. Itu ya, kebiasaan, sifat. Itu Syamayil, watak, sajiyah. Itu Syamayil. Dan itu untuk membedakan dengan Syama'il. Kalau Syama'il itu jamak dari shimal. Lawan kata dari yamin. Jadi Syama'il kalau menurut Imam Al-Bajuri artinya kiri. Yamin itu kanan. Wa man ja'ala ma huna bil hams faqad ghalata. Nah, kalau ada orang menyebutnya Syama'il kata Imam Al-Bajuri itu salah. Tapi ini perlu catatan ikhwah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Awwamah bal unzur as-sahha wal qamus masalan. Faqad sarraha anna makana bi makna taba wal khuluq fajam'uhu ala syama'il. Meskipun demikian tetap kata Syekh Muhammad Awwamah Syama'il itu udah benar, bukan Syamayil, tapi tetap udah benar Syama'il. Imam Al-Bajuri mengatakan yang betul Syamayil bil ya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Awwamah, enggak kok, Syama'il udah betul gitu. Wa jumlatul ahaditsil kitabi arba'umiyah. Dan total seluruh hadis dalam kitab ini yang insya Allah kita bahas itu ada 400 hadis. Tapi kata Syekh Muhammad Awwamah yang tepat itu ada khamsata asyara wa arba'umiyah. Yang tepat itu ada 415 hadis. Jadi ada 415 hadis yang akan kita bahas insya Allah. Meskipun tidak hatam sekarang ya. Yang penting kita baca sedikit-sedikit. Ini termasuk kajian lama nih. Gitu ya. Ini termasuk kajian lama ya. Karena yang Al-Fakir baca insya Allah syarahnya ini. Bukan cuman baca matan ya. Kalau baca matannya nyari sanad, carilah guru yang sanadnya Ali. Guru yang sanadnya Ali. Para kiai, sepuh, dan lain sebagainya. Itu, para syekh, cari sanadnya. Adapun majelis kita akan fokus ke diroyahnya ini. Kita memahami dari kitabnya ini. Begitu. Awalu'a bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama dibahas adalah bab yang menjelaskan tentang bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi arba'ata asyar hadisan. Dan pada bab ini ada 14 hadis yang insya Allah akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah, sampai sini kajian kita, insya Allah akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Afwan, di 2 hari sebelumnya kita tidak kajian karena Al-Fakir juga ya pastinya butuh ilmu. Al-Fakir ada jadwal untuk majlis di Sabtu Ahad ini. Untuk kedepannya juga Sabtu Ahad tidak ada majlis. Adapun di luar Sabtu Ahad itu menyesuaikan ya ikhwah ya, insya Allah nanti dikabarkan. Adapun info majlis biasanya Al-Fakir
Selesai kegiatan sekitar jam 8 atau jam setengah 9 baru Al-Fakir kabarkan. Seperti itu. Jadi tetap dicek grupnya supaya tidak tertinggal. Adapun yang tidak tertinggal, la baksa, tidak apa-apa, nanti bisa mengikuti via rekaman. Meskipun atmosfernya berbeda. Rekaman itu biasanya untuk murojaah aja. Tapi kalau live seperti ini itu lebih enak gitu ya. Tapi insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang qala musannif akhbarona. Nah, yang pernah ikut majelis tentang sanad sudah pernah Al-Fakir bahas. Akhbarona, anba'ana, haddatsana. Insya Allah nanti kita bahas. Apa perbedaan itu semua. Tapi ikhwah, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang majelis kita malam ini? Dipersilahkan. Baik ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan majelis kita di pertemuan selanjutnya. Untuk rekaman, yang bertanya tentang rekaman satu folder ya, satu link. Itu yang linknya sudah Al-Fakir di grup Matan Zubad. Itu adalah link untuk selanjutnya, untuk terus-terusan. Gitu ya. Rekaman kajian Al-Mawahib ala Dunia ala Asyama'il Muhammadiyah di situ. Taib wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza akhiruhu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.